warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Stikes Bani Saleh. Di sini saya sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan mbak-mbak yang telah meluangkan waktunya dan juga memberikan kami kesempatan untuk bisa menyampaikan informasi atau penyuluhan mengenai kanker serviks. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Rekan saya Lutfiani Rahman, dan saya sendiri Bella Nabila. Nah, kita duduk santai aja ya Bu ya, supaya lebih enak kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang kanker serviks dulu ya. Kanker serviks ini adalah kanker yang tumbuh pada sel dinding leher rahim ibu-ibu. Nah, kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Karena itu penting nih ibu-ibu untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul yang lebih parah lagi. Nah, kanker serviks itu letaknya di mana sih? Kanker serviks itu terjadinya di leher rahim, yaitu bagian dalam yang terhubung ke vagina. Nah, terus apa sih penyebab kanker serviks? Nah, kanker serviks itu terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan. Nah, perubahan ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga sel-sel itu membentuk sel kanker. Ya, selanjutnya kita bahas penyebab ya ibu-ibu. Nah, penyebab kanker serviks ini, nah sini udah ada ya di poster ibu-ibu masing-masing. Yang pertama itu sering berganti pasangan, itu salah satu penyebab utama. Nah, yang kedua itu sistem kekebalan tubuhnya lemah. Jadi kita harus usahakan kita harus imunitasnya harus dijaga setiap hari ya ibu-ibu. Terus mbak-mbak juga. Terus yang ketiga, kulit yang rusak atau lewat luka yang menginfeksi ya ibu-ibu di sini. Terus yang keempat, usia. Kulit kanker yang tumbuh pada remaja dan orang dewasa. Terus yang untuk terakhirnya, tidak menjaga kebersihan terutama pada alat kelamin gitu ya. Terus sering sharing pakaian yang ibu-ibu. Jadi kayak satu pakaian itu dipakai semua orang, itu juga penyebab dari kanker serviks, terutama pakaian dalam ya. Nah, kemudian di sini kita akan kasih tahu nih ciri-ciri kanker serviks itu seperti apa sih. Nah, biasanya kalau misalnya seseorang mengidap kanker serviks itu terjadi perdarahan vagina yang tidak normal, kemudian terjadi keputihan yang tidak biasa, nyeri saat berhubungan intim, kemudian frekuensi buang air kecilnya tuh meningkat, terus mudah lelah, kehilangan nafsu makan, sembelit, dan keluar urin atau feses dari vagina jika sudah memasuki stadium lanjut. Kemudian, kanker serviks ini dapat kita cegah nih, ibu dan mbak-mbak. Nah, pencegahannya gimana sih? Cara pencegahannya yaitu kita bisa dengan melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini bisa dilakukan mulai umur 10 sampai dengan 26 tahun. Nah, terus jangan berganti-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pengaman saat berhubungan intim. Untuk selanjutnya, menjaga kebersihan. Nah, jangan pernah sharing atau berbagi pakaian dalam terutama ke banyak orang. Untuk yang terakhir, lakukan screening untuk kanker serviks. Nah, screening ini rutin untuk perempuan berusia 21 sampai 65 tahun. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan ibu-ibu dan mbak-mbak semua. Kami buka sesi tanya jawab aja, kita sharing ya ibu-ibu di sini. Mau nanya, screening serviks itu apa? Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Nah, untuk screening serviks sendiri ini adalah pemeriksaan ya Ibu untuk mendeteksi perubahan awal pada sel serviks tersebut, sehingga pengobatannya dapat diberikan untuk mencegah perkembangan kanker serviks yang lebih stadium lanjut lagi kayak gitu. Jadi kayak pendeteksi awal gitu ya ibu-ibu. Nah, kemudian screening serviks ini bisa dilakukan di dokter spesialis kandungan. Jadi bagi ibu atau mbak-mbak yang ingin melakukan screening serviks ini dapat dilakukan atau dapat dilakukan pemeriksaannya ke dokter spesialis kandungan di rumah sakit atau mungkin puskesmas
terdekat. Mbak, saya mau tanya, itu kan tadi Mbaknya jelasin kalau misalnya vaksin serviks itu bisa untuk sampai 26 tahun. Kebetulan kan saya usianya 30 tahun nih Mbak, udah nikah juga. Itu kira-kira bisa nggak ya Mbak ya? Soalnya saya juga baru denger nih kalau serviks itu ada vaksinnya. Gimana tuh Mbak? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya di sini akan membantu menjawab pertanyaan Ibu. Tadi kan pertanyaannya boleh tidak di usia 30 tahun ke atas itu melakukan vaksin dari kanker serviks ya Bu. Jawabannya itu boleh. Walaupun sudah usianya 30 tahun dan sudah menikah, itu kita tetap boleh melakukan vaksin serviks asal dilakukan screening terlebih dahulu, karena tidak menutup kemungkinan si kanker serviks itu ada di dalam diri kita. Karena kanker serviks itu yang perlu kita ingat, karena kanker serviks itu dia menimbulkan gejala setelah stadiumnya itu lanjut. Jadi harus dilakukan screening terlebih dahulu untuk memastikan kalau kita memang tidak ada kanker serviks dan boleh divaksin seperti itu. Oke, cukup sekian penyuluhan dari kami. Terima kasih ibu-ibu dan mbak-mbak atas waktunya dan memberi kesempatan kami untuk memberikan informasi mengenai kanker serviks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Mbak.